Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Jadi Baik. Di sini kita bersama Mas Mahfud. Kita akan membicarakan hal-hal yang terkait sains. Sains tentang apa nih? Ya, insya Allah kita akan bahas sains yang berkaitan dengan Quran. Kemudian kita akan kupas juga dari segi ilmiah atau sainsnya atau kaidah sainsnya, yaitu terkait perubahan. Perubahan dalam arti apa nih? Ya, perubahan dalam arti kalau di Quran itu kan kita sudah tadi berikan clue bahwa kita itu sebagai umat muslim umumnya itu harus selalu berubah dan juga harus selalu bergerak. Ada satu ayat di Quran yang kalau kita tahu makna dan juga perspektifnya dari segi ilmiah ataupun dari segi sisi sains, itu punya makna yang amat mendalam. Tapi kalau yang kebanyakan ada kan Al-Quran itu hanya diterangkan sebagai mungkin ayatnya, kemudian artinya belum sampai dipraktekkan secara sains, belum ada sih, atau ya jarang lah. Mungkin di sini nanti bisa dipraktikkan secara sainsnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bung Jakir. Kita akan kutip salah satu ayat, yaitu di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana artinya adalah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini yang mana nih yang dia akan dikaitkan dengan sainsnya? baik, kita akan langsung highlight saja, atau kita garis bawahi saja, berfokus pada satu kaum itu tidak akan berubah, manakala kaum tersebut tidak merubah keadaannya atau kondisinya. Seperti itu. Biasanya kan identik berubah tuh dengan adanya pergerakan, kemudian perpindahan itu berubah. Betul. Biasanya kalau benda seperti ini kan, ini hanya diam nih. Baik. Tapi kalau ketika bergerak ini berarti ada perubahan, pergeseran. Betul. Kan? Oh, gitu. Jadi sebenarnya manusia tuh ya seperti itu, kalau diam ya nggak berubah berarti ya. Ya. Hal ini sebenarnya sudah juga digarisbawahi juga oleh ilmuwan. Salah satunya adalah ilmuwan yang sama-sama sudah kita ketahui ya, Bung Zakir ya. Di barat itu kita kenal dengan nama Isaac Newton, di mana dia pernah menelurkan 3 konsep yang dikenal dengan hukum Newton. Hukum Newton 1, 2, 3 itu ya. Hukum 1, 2, 3. Dan kali ini kita ingin membahas tentang hukum yang pertama, berbunyi suatu benda akan tetap diam dan akan terus bergerak sampai ada gaya yang mempengaruhi. Jadi kalau dirumuskan itu adalah dia berupa sigma F sama dengan 0, yaitu terkait dengan inersia atau kelembaman. Gitu. Itu bahasa-bahasa kimia fisika ya. Fisika, ya. Baik. Saya masih awam nih sekarang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat ya. Praktek Praktek ya. apa yang prakteknya ini kira-kira? Prakteknya dengan alat atau bahan yang cukup sederhana saja. Pertama, kita punya gelas berkaki seperti ini. Ini gelas yang buat minum anggur itu ini. Betul. Tapi ini buat apa nih? Ini kita akan buat eksperimen atau percobaan. Yang berikutnya adalah ini, bola pingpong ya. Dan satu lagi adalah gelas biasa. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan mencoba memindahkan bola pingpong ini dari satu titik, misalkan titik A ke titik B. Namun dengan catatan adalah kita menggunakan gelas ini tapi tidak dalam kondisi normal, yaitu kita akan menantang teman-teman sekalian dengan kondisi seperti ini, ya. Itu sulap kali jangan-jangan. Sulap? Oh tidak, ini adalah sains yang bicara ya. Kira-kira bagaimana Bung Zakir? Kayak Kita gini. bisa memindahkan satu Bola ini. bola Ya. dari satu titik sini ya, misalkan ke titik ini. Harus dalam kondisi tetap terbalik ya. Terbalik seperti ini, tapi tidak boleh diambil seperti kita mengambil air dengan gayung. Ini Misalkan. intinya bola ini pindah ke sini Ya. tanpa disentuh. Tanpa disentuh dan juga tanpa membalik gelas. Gelasnya juga nggak dipegang. Gelasnya boleh dipegang tapi tidak boleh dibalik. Oh, Posisinya harus tetap seperti itu. kalau logika saya sih masih masuknya nih mungkin kalau pemain bola ya, ini gini Ya. dulu ya kan. Ya, Ditendang biasanya nih kan. Cuman nggak mungkin juga naik ke atas nih. Nggak bisa. ya. Harus masuk ya. Harus masuk Harus ke masuk sini. Ya, harus masuk ke sini. Kita akan langsung buktikan saja ya. Satu eksperimen yang ada kaitannya dengan hukum 1 Newton dan juga yang ada korelasinya dengan ayat Quran tadi ya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita langsung saja ya. Kita bisa begini kan, Bung Zakir, dan kita putar. Kita akan lihat apakah bolanya bergerak atau tetap diam ya. Seperti ini. Dari titik A ke titik B. Tanpa dipegang tapi bisa ya. Sambil dipegang ya. Bagaimana ya? Begini, ini goyang-goyang. Ya, digoyang saja. Kita lihat ya. Bola yang tadinya diam, Gini. ketika kita gerakan dengan menggunakan gelas, itu akan tetap terus bergerak. Tapi kenapa dia bisa bergerak terus nggak jatuh ke bawah ya? Kenapa? Ya, karena kita yang mengontrolnya. Itu berarti seperti kayak yang motor itu yang di tong itu ya? Ya, betul. Seperti halnya kalau teman-teman pernah lihat atraksi ya, Ya. atraksi yang namanya tong setan. Jadi, bagaimana caranya si motor-motor tadi, ya, pemain yang bermotor itu tetap menjaga kestabilannya. Nah, itu akan terus tetap berada dalam putaran tersebut. Berarti semakin geraknya cepat juga semakin ibaratnya semakin mudah dia nempel ya. Ya, dia akan terus bergerak secara konstan. Cuma saya perlu latihan lama kayaknya untuk bisa Ya. begitu. Walaupun teorinya udah tahu, tapi untuk praktekannya juga butuh latihan sepertinya. Betul sekali. Berarti ini kaitan apa nih dengan ibaratnya pergerakan tersebut
apa nih efeknya dalam kehidupan? Ya, maknanya dalam kehidupan kalau bisa saya sedikit simpulkan ya, kaitkan antara hukum fisika atau sains dengan korelasi yang ada di ayat Quran bahwa manusia atau kita sebagai makhluk Allah itu harus senantiasa bergerak. Manakala kita diam dan Allah memerintahkan kita untuk bergerak, pasti Allah akan menggerakkan kita juga dengan caranya. Maknanya adalah senantiasa berubah dalam suatu titik ke titik berikutnya. Begitu terus. Berarti intinya ketika selama kita bergerak, maka perubahan itu akan terjadi. Betul. Tapi kadang-kadang yaitu permasalahannya kadang-kadang kita malas gerak ya. Betul, Mas. Nah Gerak. itu yang penting gerak aja ya. Yang penting Entah dia olahraga, Betul. entah dia baca Quran. Betul. Yang penting ada pergerakan dalam diri kita sehingga kita bisa berubah ya. Iya. Yang pastinya ingin lebih baik. Betul. Seperti halnya kalau kita pernah mendengar atau melihat dongeng ya, balapan antara kura-kura dan juga Siput. kelinci Kelinci. atau siput. Kura-kura atau siput itu kelihatannya lambat ya, berbeda dengan kelinci. Tapi siput atau kura-kura ini terus bergerak dan selalu konsisten ya. Konsisten ya. Betul. Kelinci makan bulu diam kali ya. Ya, konsisten kalau dalam ajaran kita disebut dengan istiqomah ya. Istiqomah, Walaupun dia pergerakannya hanya 1 mili, tapi ketika dia terus bergerak, insya Allah akan mencapai tujuannya. Begitu ya. Baiklah, obrolan hari ini cukup menggugah kita antara sains dan Al-Quran dalam kehidupan. Ternyata walaupun sepuruk apapun keadaan kita, selama kita bergerak optimis, maka insya Allah ada perubahan yang lebih baik. Hari ini obrolannya cukup singkat, tapi bisa mengena karena ada contoh dan lain halnya, sehingga kita mengubah paradigma yang kita nggak bayangkan ini bisa pindah ke sini nih, Betul. dengan cara hanya digerakkan doang. Apalagi kalau sebagai kita manusia terus bergerak terus, insya Allah nanti ada perubahan yang nggak kita bayangkan juga bisa jadi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih atas kehadirannya di sini di podcast Jadi Baik. Mudah-mudahan jadi baik lagi. Insya Allah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.